Selamat datang ke channel The Sense. School shooting atau penembakan sekolah sudah tidak langka lagi terjadi di Amerika Serikat. Penembakan massal yang dilakukan di sekolah ini memiliki banyak motif. Penembakan ini bukan hanya dilakukan oleh orang dari luar sekolah. Bahkan penembakan ini bisa saja dilakukan oleh siswa di dalam sekolah tersebut. Dan kali ini The Sense Channel akan merangkum 5 penembakan sekolah paling tragis yang terjadi di Amerika Serikat. Pakai headsetmu and let's start it. Sekolah Dasar Sandy Hook 2012. Pada tanggal 14 Desember 2012 di Newton, Connecticut, Amerika Serikat, di SD Sandy Hook terjadi penembakan massal yang membunuh 26 orang. 20 orang anak-anak dan 6 orang dewasa. Penembakan ini dilakukan oleh seorang pria bernama Adam Lanza berumur 20 tahun. Dan sebelum Lanza melakukan pembantaian terhadap anak-anak malang yang berada di sekolah tersebut, dia sudah membunuh ibunya sendiri di rumahnya di Newton. Dan setelah orang yang datang untuk memeriksa apa yang telah terjadi di sekolah itu, Adam sudah tewas karena menembak dirinya sendiri di kepala. Dan insiden ini menjadi salah satu penembakan sekolah terparah dalam sejarah Amerika Serikat. Tentu saja karena kejadian ini memicu orang-orang untuk protes terhadap pengendalian penggunaan senjata api di Amerika Serikat. Pada tahun 2013, sebuah laporan dikeluarkan oleh kantor kejaksaan di negara bagian Connecticut bahwa Lanza melakukan aksinya karena keinginan sendiri dan tidak diketahui apa maksud yang melakukan dan menargetkan SD Sandy Hook. Di laporan lain mengatakan bahwa Lanza memang mengalami gangguan mental seperti depresi dan dia juga suka terhadap hal berbau kekerasan sehingga mengakses senjata api untuk lebih memuaskan hasratnya itu. Tragedi Columbine. Kasus penembakan di urutan kedua ini terjadi pada tanggal 20 April 1999 di SMA Columbine, Jefferson. Penembakan ini dilakukan secara membabi buta yang menewaskan 12 siswa dan seorang guru, serta 24 lainnya luka-luka. Penembakan ini dilakukan oleh 2 orang siswa bernama Eric Harris dan Dylan Klebold, dan mereka menghentikan aksinya dengan cara bunuh diri. Dan sekali lagi kasus ini membuat perdebatan tentang peraturan perundang-undangan senjata di Amerika Serikat dan bagaimana mudahnya orang-orang mengakses senjata api. Ada spekulasi bahwa Harris dan Klebold melakukan pembunuhan tersebut karena mereka adalah anggota dari kelompok orang terkucilkan disebut Trench Coat Mafia yang terobsesi oleh budaya goth. Video game dan musik yang berisi kekerasan juga disalahkan karena mempengaruhi mereka. Namun tak satu pun dari teori ini yang pernah terbukti. Sekolah menengah Columbine dibuka kembali pada musim gugur 1999, tetapi pembantaian itu meninggalkan bekas luka di komunitas Littleton. Mark Manes, pemuda yang menjual senjata ke Harris dan membelikannya 100 butir amunisi sehari sebelum pembunuhan, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Institut Politeknik Virginia. Kasus ketiga kali ini terjadi pada tanggal 16 April 2007 di kampus Politeknik Virginia atau Virginia Tech yang menewaskan 32 orang, di mana 27 orang diantaranya dari 5 fakultas berbeda dan 17 orang lainnya mengalami luka-luka. Penembakan tersebut diduga dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari Korea Selatan bernama Eun Ho-icho. Kejadian itu terjadi di pagi hari di asrama siswa. Dia pertama menembak 2 temannya hingga tewas, lalu kemudian berlari masuk ke kampus sambil membawa senjata. Disitulah aksi pembantaiannya dimulai. Ia masuk ke kelas satu persatu dan menembaki siapapun yang berada di dalamnya. Cho juga melepaskan peluru ke siapa saja yang berada di sekitar kampus. Dan selama 10 menit peluru-peluru dihempaskan, hingga akhirnya Cho yang berusia 23 tahun itu berhenti dengan cara bunuh diri. Cho sebelumnya mengirimkan paket ke kantor berita NBC News. Paket itu berisi video yang dimana Cho sedang memberitahu curahan hatinya tentang kekesalan anak-anak nakal dan kaya di kampusnya. SMA Santa Fe, Texas. Kejadian keempat ini terjadi pada tanggal 18 Mei 2018 di sekolah Santa Fe, Texas yang menewaskan 10 orang dan 13 lainnya luka-luka. Menurut sumber, penembakan ini terjadi pada saat pelajaran dimulai pukul 7.30 waktu setempat.
Pelaku bernama Dimitrios yang berusia 17 tahun diduga melakukan aksinya setelah dia masuk ke dalam kelas, lalu menembak orang-orang di setiap kelas tersebut. Seorang saksi tragedi tersebut mengatakan bahwa dia menggunakan senjata shotgun dan melihat temannya tertembak di kakinya. Pelaku ditangkap dan dia dihukum, bahkan diproses mengenai kesehatan mentalnya. Pelaku diduga memiliki semacam gangguan mental yang memperjelas dia melakukan penembakan itu. Tragedi ini membuat penegasan oleh gubernur sekitar untuk membuat peraturan tentang bagaimana mengatasi masalah gangguan mental pada remaja dan pembatasan tentang senjata api di sekitar sekolah. Esderop, Texas. Dan untuk yang terakhir, penembakan ini datang pada beberapa bulan yang lalu, yaitu pada tanggal 24 Mei 2022 di sekolah dasar Rob Uvalde, Texas, yang menewaskan 19 orang dan 2 guru, serta melukai 17 orang lainnya. Ini dilakukan oleh seorang remaja berusia 18 tahun bernama Salvador Rolando Ramos. Dia diduga membawa AR-15 dan 1 pistol lain. Sebelumnya, ia telah menembak neneknya sendiri hingga luka parah di rumahnya. Sebelum datang ke sekolah, dia bersiap dengan menggunakan sebuah rompi anti peluru dan membawa mobilnya lalu menabrakkannya di luar sekolah. Lalu berlari ke dalam sekolah dan melakukan barikade di sebuah kelas dan menembak orang-orang di dalamnya. Setelah beberapa jam, polisi lalu datang dan adu tembak tak dapat dihentikan. Aksinya itu dihentikan dengan cara dilumpuhkan dengan tembakan dari seorang petugas polisi. Motif si pelaku belum jelas, tetapi sumber mengatakan kalau dia memang sangat tertarik terhadap senjata api, bahkan menerima sebuah hadiah ulang tahun berupa senjata api. Dan ternyata sebelum dia mau melakukan aksinya itu, dia memposting di Facebooknya bahwa dia akan menargetkan sekolah dasar. Itulah tadi 5 list kasus penembakan paling tragis yang terjadi di Amerika Serikat. Memang tidak sedikit kasus penembakan yang terjadi di negeri Paman Sam ini, bahkan setiap pekan bisa saja terjadi. Karena maraknya bullying yang terjadi dan pembebasan penggunaan senjata api di sana. Bagaimana pendapat kamu? Apakah Amerika Serikat kurang niat dalam mengurus hal ini? Tulis di kolom komentar, and thanks for watching. Jangan lupa share and subscribe.